Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan terakhir, kita telah belajar teori dan konsep dasar dari teks eksplanasi beserta tugas yang memberikan mengenai kaidah kebahasaan. Nah, pada tugas terakhir, kalian sudah membuatnya dengan baik dan ada beberapa konsep yang berbeda. Tetapi ada juga yang mengerjakan tugasnya secara asal-asalan, padahal tugasnya hanya berdasarkan Google. Mem harap untuk yang mengerjakan tugas secara asal-asalan dan cari gampang dapat segera memperbaikinya. Tak lupa juga Mem ingatkan kalian untuk sarapan biar nantinya makanan kalian gak dicuri sama si kucing. Langsung saja kita mulai pada materi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Terdapat 6 kaidah kebahasaan yang telah kalian tuliskan pada tugas sebelumnya. Jika belum, kalian bisa tuliskan saat ini ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama bersifat umum atau general. Teks eksplanasi biasanya menjelaskan suatu hal secara umum. Ketika menjelaskan tentang gunung meletus misalnya, maka yang dijabarkan adalah proses, penyebab, dan akibat gunung meletus secara keseluruhan, bukan satu gunung tertentu. Teks ini juga tidak menyoroti manusia sebagai pembahasan utamanya. Yang kedua, terdapat bahasa istilah atau bahasa ilmiah. Teks eksplanasi menjelaskan sebab akibat dan proses dari suatu fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang biasanya diteliti. Pada penelitian itu kemudian menghasilkan kesimpulan, tren, konsep, atau teori. Nah, istilah-istilah dari kesimpulan itulah yang biasanya muncul pada teks eksplanasi. Yang ketiga terdapat konjungsi kausal dan waktu. Yang termasuk konjungsi kausal yakni maka, kalau, karena, jika, bila, oleh sebab itu, dan sehingga. Sedangkan konjungsi waktu yang sering ditemukan dalam teks eksplanasi antara lain sebelum, setelah itu, sesudah, ketika, sambil, dan lain-lain. Yang keempat, kata kerja relasional dan material. Kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan hubungan sebab akibat atau relasi. Contohnya sebagai berikut. Sedangkan kata kerja material adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Karena sifatnya menganalisis, maka teks eksplanasi menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Predikat pada kalimat pasif menggunakan imbuhan di, ter, ke, dan kata ganti. Contohnya, gunung terbentuk karena lempeng bumi bergerak dan saling menabrak satu sama lain. Manakah yang merupakan predikat pada kalimat tersebut? Ya, benar. Terbentuk merupakan predikat dalam kalimat tersebut. Yang terakhir dibuat berdasarkan fakta. Teks eksplanasi adalah jenis teks yang membuat informasi berdasarkan fakta, sehingga teks ini bukan fiksi atau karangan. Nah, kita telah selesai membahas kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi. Sedikit kita bahas kembali tentang struktur teks eksplanasi. Mem harap kalian menyimak dengan seksama. Pada struktur teks eksplanasi terdapat pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum merupakan bagian pembuka pada teks eksplanasi. Biasanya hanya berisi gambaran umum ataupun pengertian dari suatu fenomena. Barulah pada bagian deretan penjelas berisi penjelasan secara rinci tentang bagaimana, mengapa, dan dampak dari suatu fenomena yang terjadi. Bagian deretan penjelas biasanya ditandai dengan adanya verba relasional dan verba kausal, seperti adanya kata karena, disebabkan, menyebabkan, dan penjelasan yang berisi hubungan relasi sebab akibat. Dan yang terakhir bagian interpretasi, biasanya berisi kesimpulan, pendapat, dan harapan penulisnya. Dan inilah akhir pertemuan kita kali ini dalam pembahasan teks eksplanasi. Tetapi sebelum kita tutup, seperti biasa Mem akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan lihat tugasnya pada description box.
Kalau begitu, Mem undur diri dan terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan dapat dipahami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa.